Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 2 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah satu hari yang begitu bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah terlepas dari segala penjajahan. Kemerdekaan adalah bisa berdiri di kaki sendiri tanpa harus diatur dan dikendalikan oleh penjajah. Itulah yang dikatakan oleh para pejuang, daripada hidup dijajah, lebih baik mati berkalang tanah. Artinya penjajahan itu sangat kejam dan kita harus menuruti apa yang mereka mau. Kalaupun Tuhan Yesus mengatakan, memberikan satu gambaran pada saat itu bahwa kemana aku pergi engkau tidak mungkin bisa datang. Sehingga persoalan, pertanyaan terjadi. Sebenarnya kemana Tuhan mau pergi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalaupun tema minggu ini bahwa kita dimerdekakan, kita telah merdeka, diterangkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Kapan kami dijajah? Hari ini kami sudah merdeka. Hari ini kami terlepas dari segala penjajahan. Mengapa kamu mau memerdekakan kami?" Yesus berkata, "Setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa." Jika orang itu adalah hamba dosa, maka dia tidak bisa berbuat baik. Karena dosa telah menaungi, dosa telah menghimpit mereka, dosa telah meracuni kehidupannya. Sehingga untuk berbuat baik tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan satu gambaran bahwa ketika orang percaya kepadanya, maka dia sudah merdeka dan bebas dari dosa. Karena Yesus telah melunasi semua hutang-hutang kita kepada Tuhan. Telah menebus semua dosa-dosa kita. Dan kita dimasukkan
ke dalam kerajaan Allah melalui pengorbanannya. Berarti kita sudah merdeka dan sudah menjadi anak-anak yang dimerdekakan oleh Yesus. Bagaimanakah kita harus berkata bahwa kita sekarang sudah merdeka? Yesus berkata, ketika orang itu percaya, ketika orang itu ditebus, maka dia sudah dimerdekakan. Kalau pada saat itu masih banyak orang yang menjadi budak, sulit untuk merdeka, apa yang dikatakan tuannya harus dia lakukan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kita dulu adalah budak dosa, sehingga ketika kita tidak melakukan dosa, maka seolah-olah ada yang kurang di dalam kehidupannya. Karena Kristus telah mengampuni kita, karena Kristus telah memerdekakan kita, sehingga kita tidak lagi untuk melakukan dosa. Tetapi kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam dan percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Merdeka bukan berarti melakukan sesuka hati kita. Merdeka bukan berarti kita melakukan semau kita walaupun itu dipandang jahat oleh Tuhan. Merdeka adalah ikut daripada aturan yang terjadi di tengah-tengah kerajaan Allah. Aturan yang diterapkan orang-orang merdeka di dalam dosa, yang pertama dia harus berusaha untuk melepaskan diri dari dosa, karena dosa sudah tidak mempunyai kekuatan di dalam diri kita oleh karena darah Yesus. Yang kedua, kita harus mengikuti peraturan yang dinyatakan oleh Allah, bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ketika kita boleh mengasihi Allah dengan segenap hati dan kita boleh mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah merdeka dan tidak lagi takut oleh apapun yang akan menjerat kita. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan yang telah menjadi pimpinan kita. Seutuhnya kita serahkan seluruh kehidupan dan perjalanan hidup kita. Kita mau serahkan seluruh apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Masa-masa sulit yang saat ini kita hadapi, mungkin juga itu menghempang kita untuk menghambat mengasihi Allah dengan segenap hati, atau mengasihi sesama dengan seperti diri kita sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan, di masa sulit sesulit apapun, kita harus sanggup tetap percaya kepada Tuhan dan mau mengasihi dengan segenap hati, dan mau juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, agar hidup dan perjalanan kita menjadi berkat buat yang lain. Orang merdeka harus tetap menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih juga atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kasih setia yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami boleh benar-benar merdeka oleh karena kasih setia Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh keluarga kami, seluruh jemaat-Mu, seluruh anak bangsa yang sedang menderita pada saat ini. Biarlah Engkau juga memberi kelepasan dan kelegaan, memberi penghiburan bagi yang sedang berduka, dan memberikan kelegaan bagi saudara-saudara kami yang sedang menahan beban. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh proses kehidupan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami, bahwa kami merdeka oleh karena kasih setia-Mu, kami merdeka oleh karena pengorbanan-Mu.
Dan biarlah Tuhan Engkau menuntun kami dan kami boleh menikmati kemerdekaan itu dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa buat pemerintah kami yang 2 hari lagi akan memperingati hari kemerdekaannya. Biar Engkau juga memberkati pimpinan presiden kami sampai ke RT, agar mereka juga penuh sukacita untuk menjalankan dan menunaikan tugas-tugas yang mereka emban di dalam kemerdekaan ini. Begitu juga pimpinan-pimpinan gereja, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun kebijakan, biarlah itu boleh datang daripadamu. Ampuni kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.